Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trimo dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Korelasi Penggunaan Internet dengan Produktivitas Belajar Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan teknik person product moment untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara penggunaan internet dan produktivitas belajar mahasiswa. Latar belakang penelitian ini adalah karena internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Di satu sisi, internet memberikan banyak manfaat seperti memudahkan akses ke jurnal ilmiah, e-book, video, pembelajaran, dan sebagai sumber belajar lainnya. Namun, di sisi lain, penggunaan internet yang tidak terkontrol dapat menyebabkan mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk media sosial, game, atau hiburan sehingga dapat mengurangi produktivitas belajar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan internet benar-benar memiliki hubungan dengan produktivitas belajar mahasiswa berdasarkan data yang diperoleh. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi 4 pertanyaan. Pertama, bagaimana tingkat penggunaan internet di kalangan mahasiswa? Kedua, bagaimana tingkat penggunaan internet di Kedua, bagaimana tingkat produktivitas belajar mahasiswa? Ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan internet dan produktivitas belajar? Keempat, seberapa besar hubungan tersebut? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menganalisis penggunaan internet, mengetahui tingkat produktivitas belajar mahasiswa, menguji hubungan kedua variabel tersebut, serta memberikan gambaran mengenai pemanfaat internet yang efektif untuk mendukung kegiatan akademik. Tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel X yaitu penggunaan internet yang diartikan sebagai aktivitas mahasiswa dalam memanfaatkan internet untuk memperoleh informasi dan mendukung proses pembelajaran. Sedangkan variabel Y adalah produktivitas belajar, yaitu kemampuan mahasiswa untuk mencapai hasil belajar secara efektif melalui pengelolaan waktu, tenaga, dan sumber belajar. Secara teori, penggunaan internet yang positif diperkirakan akan meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa. Kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini dijelaskan bahwa penggunaan internet merupakan variabel bebas atau variabel X, sedangkan produktivitas belajar merupakan variabel terikat atau variabel Y. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa semakin efektif penggunaan internet untuk tinjauan akademik, maka semakin tinggi produktivitas belajar mahasiswa. Sebaliknya, jika penggunaan internet lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak mendukung pembelajaran, maka produktivitas belajar dapat menurun. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Jumlah responden sebanyak 30 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert serta observasi. Selanjutnya, data analisis menggunakan korelasi person product moment untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara penggunaan internet dan produktivitas belajar. Teknis
Teknik analisis data. Pada penelitian ini digunakan interpretasi nilai koefisien korelasi Pearson. Nilai rata-rata nilai antara 0,0 sampai 0,19 menunjukkan hubungan sangat rendah. 0,20 sampai 0,39 menunjukkan hubungan rendah. 0,4 sampai 0,59 menunjukkan hubungan sedang. 0,60 sampai 0,79 menunjukkan hubungan kuat. Sedangkan 0,8 sampai 100 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Dari hasil penelitian diperoleh nilai R sebesar 0,68 sehingga termasuk dalam kategori hubungan positif yang kuat. Berdasarkan analisis data deskriptif, rata-rata pengguna internet mahasiswa adalah sekitar 5,83 jam per hari. Sedangkan rata-rata skor produktivitas belajar adalah 5, rata-rata skor produktivitas belajar adalah 56,5. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan internet dalam waktu yang cukup tinggi. Namun, produktivitas belajar tetap dipengaruhi oleh bagaimana internet dimanfaatkan apakah untuk kegiatan akademik atau kegiatan lainnya. Hasil korelasi. Pada grafik dapat dilihat adanya hubungan positif antara pengguna internet dan produktivitas belajar. Nilai korelasi Pearson sebesar 0,68 menunjukkan bahwa semakin baik pengguna internet untuk belajar untuk kegiatan akademik, maka semakin tinggi pula produktivitas belajar mahasiswa. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat hubungan positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internet dapat memberikan dampak positif apabila digunakan untuk mencari referensi, mengikuti pembelajaran online, membaca jurnal, maupun berdiskusi secara akademik. Namun apabila internet lebih banyak digunakan untuk hiburan secara berlebihan, maka fokus belajar dapat berkurang dan produktivitas menjadi menurun. Oleh karena itu, faktor yang paling penting bukan hanya lamanya penggunaan internet, tetapi bagaimana mahasiswa mengelola penggunaannya secara bijak. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, internet merupakan sarana penting dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Kedua, produktivitas belajar dipengaruhi oleh tujuan dan cara penggunaan internet. Ketiga, terdapat hubungan positif yang kuat antara penggunaan internet dan produktivitas belajar dengan nilai korelasi 0,68. Keempat, penggunaan internet yang terarah untuk kegiatan akademik mampu meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Saran, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran. Bagi mahasiswa, sebaiknya memanfaatkan internet lebih banyak untuk kegiatan akademik dan mengurangi penggunaan yang kurang produktif. Bagi perguruan tinggi, diharapkan menyediakan fasilitas internet yang lebih baik untuk mendukung proses pembelajaran. Bagi pembuat kebijakan, perlu meningkatkan program literasi digital agar mahasiswa mau menggunakan internet secara lebih efektif. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan menambahkan variabel lain agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis korelasi penggunaan internet dan produktivitas belajar mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.